Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Sampean pasti sudah tahu, Ibu sudah share ke sampean bahwa ke depan diduga persaingan di kelas Matic 160cc bakal hot banget. Karena IWB mencium adanya pergerakan dari New Scoopy 160 yang diduga adalah 4 katup nantinya. Tentu saja kita penasaran, apakah terawangan ini menuju arah yang benar dan kapan kira-kira estimasi motor ini bakal diluncurkan? IWB akan bahas buat semuanya dalam sebuah video khusus setelah ini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran, Kang Mas. Maturun sekali lagi, sampai selalu mantau Iwan Benaran. Dan entahlah kenapa saat ini kalau kita perhatikan kan sudah menuju ke akhir tahun. Akhir tahun ini sebenarnya sudah tidak ada atau tidak banyak pergerakan atau ibaratnya sudah siap-siap untuk libur panjang, Cak. Ya, sampean juga kan pastinya ini bulan Desember, tahun baru dan sebagainya. Dan sebagai informasi buat sampean bahwa pabrikan akan libur mulai tanggal 24 dan baru masuk tanggal 3 Januari. 24 Desember, libur 3 Januari. Artinya ya sebentar lagi sebenarnya sudah akan selesai untuk tahun ini. Akan tetapi Kang Mas, ilmu terawang nggak begitu Kang Mas ya. Jadi ilmu terawang itu akan terus berdenyut, bener nggak? Dan IB sudah share ke sampean semuanya sebelumnya bahwa yang jelas persaingan di kelas 160 atau 150cc bakal seru banget. Karena tahun depan kita juga sudah mencium ada yang pergerakan Yamaha, termasuk juga Honda yang diam-diam cukup mengejutkan, Cak. Kalau sampean ngikuti live streaming sebelumnya, pasti sampean tahu IWB sudah nge-share ke sampean tentang terendusnya sebuah kode misterius yang diduga sebagai Matic baru Honda. Kode ini memang cukup mencurigakan karena kodenya kalau kita perhatikan memiliki korelasi dengan Scoopy. Diisukan demikian, IWB endus demikian, bener nggaknya orang ngerti Kang Mas. Namanya juga mengendus dan menerawang, tapi boleh sama catat per kemarin ya, IWB sudah live streaming. Dan ternyata terawangan IWB ini menimbulkan pro kontra. Jadi menimbulkan semacam, bukan pro kontra sih ya, semacam pertanyaan-pertanyaan, ya pro kontra beneran sih masalahnya. Bener nggak sih Cak IWB? Wah, Cak IWB ngarang nih. Wah, nggak mungkin. Sama Cak IWB juga sudah share ke sampean bahwa kayaknya kok orang mungkin Kang Mas. Bah, iki piye, masa 100 yang 10cc aja udah laris manis. Kemudian kok langsung melejit ke 160cc. Kenapa Honda tidak mencoba meracik yang 125cc? Ini juga menjadi pertanyaan IWB dan kalau sama nanya, sami mawon Kang Mas. IWB juga bingung, IWB juga cukup penasaran, IWB juga masih ragu, akan tetapi bolehlah ya kita tekankan di sini bahwa setiap terawangan IWB itu nggak selalu akurat, tapi sampean catat dan sampean perhatikanlah, sampean pantau aja. Kita buktikan nanti pelan-pelan semoga saja akurat. Saat ini yang menjadi backbone atau tulang punggung Honda itu adalah Honda Beat. Jadi informasi buat sampean, penjualan Honda Beat adalah terbaik untuk penyumbang terbesar profit bagi Honda. Karena penjualan Beat ini gila banget, Cak. Beat ini bisa terjual sampai 100 ribuan lebih ya per bulannya. Dan ini tentu menjadi semacam tulang punggung dari Honda untuk penjualan. Akan tetapi, sampean juga harus tahu bahwa penjualan untuk setelahnya itu ternyata juga luar biasa besar untuk Scoopy. Scoopy ini jika tidak salah menerawang dan informasi yang IWB kumpulkan, karena data IC sekarang sudah nggak ada, Cak. Data IC sudah dikekepin gara-gara kemarin ada kasus kartel yang sampean pasti tahu. Jadi sekarang nggak diumbar mengenai detailnya, mengenai detail untuk penjualan dan sebagainya, distribusinya kita nggak tahu. Akan tetapi dari beberapa informasi yang IWB kumpulkan semuanya, ternyata penjualan Scoopy ini luar biasa. Penjualan Scoopy ini bisa tembus di angka 40 sampai dengan 45 ribu unit per bulan. Ini gendeng, Cak. Ini sudah melangkah pada angka yang luar biasa. Karena walaupun dengan angka demikian masih tetap inden itu membludak, Kang Mas. Scoopy ini kalau sampean beli nggak akan ready stock. Sampean coba aja, Kang Mas ya. Sampean coba, sampean cek di dealer-dealer terdekat sampean pasti untuk membeli Scoopy itu kebanyakan mayoritas masih inden. Bisa 1 bulan, 2 bulan tergantung warna sampean yang sampean beli nih. Karena kalau untuk warna merah biasanya lebih lama di Jawa Timur contohnya, tapi untuk warna lain lebih pendek. Ya kalau merah bisa 2 bulan, kalau yang mungkin warna lain bisa sebulan. Ini adalah beberapa informasi yang IWB kumpulkan dan ternyata ini menjadi semacam bukti bahwa Scoopy ini adalah salah satu produk yang luar biasa penerimaan masyarakatnya. Sampean cinta banget sama Scoopy. Dan kemudian yang ketiga adalah Vario Series. Jadi Vario Series ini Scoopy itu bisa lebih ya, karena kalau Vario itu 40 sampai 45 ribuan, kalau Scoopy nggak salah 60 ribuan, jika nggak salah demikian ya. Jadi antara inilah, karena kalau kita lihat rankingnya itu dari Beat, kemudian langsung ke Scoopy, dan yang kedua adalah Honda Vario. Jadi ini adalah
top 3 yang menjadi tulang punggung Honda. Ini beda dengan Yamaha di mana mereka menggunakan atau mengandalkan NMAX sebagai tulang punggung. Sementara kalau Honda sudah jelas-jelas pada saat press release ataupun mereka melakukan semacam press conference, mereka memiliki target yang selalu tercapai untuk Honda Beat ataupun Honda Scoopy dan juga Vario. Nah, kembali lagi kepada soal penjualan Scoopy. Scoopy ini adalah bestseller kedua setelah Beat. Dan Scoopy ini menjadi semacam ikon ya, ikon klasik yang tidak tergoyahkan walaupun Yamaha sudah sempat menggedor dengan Vino. Akan tetapi Vino justru layu sebelum berkembang dan Vino saat ini bisa kita katakan ya mati suri ya karena penjualan juga sulit banget dan juga produksi nggak banyak. Bahkan kalau kita lihat distribusi dari pabrikan ke dealer juga sangat sedikit. Ini adalah Vino dan tentu saja kita berharap sih sebenarnya Yamaha itu bergerak. Vino kan dibiarkan Cak. Vino itu semacam produk yang sebenarnya kita katakan mati suri karena tidak ada inovasi dan sudah sangat lama mungkin terakhir 2000 berapa itu ya 2013 apa ya Vino ya dan tidak pernah disentuh sama sekali. Ini artinya apa? Memang tidak ada pengembangan untuk yang Vino dari Yamaha. Oleh karena itulah kita sebenarnya berharap ada pergerakan dari Yamaha untuk Vino ini akan tetapi justru mereka sekarang malah fokusnya di Classy Family yang mana sekarang ditempati Fazio dan sama juga tahu bahwa ke depan atau mungkin di bulan Januari mereka akan meluncurkan New Grande. Artinya apa? Mereka sudah nggak lagi terlalu fokus ke Vino segmennya, tetapi mereka lebih fokus kepada segmen yang mungkin lebih tidak berbenturan dengan Honda, yakni model klasik yang mana desainnya juga berbeda dibandingkan dengan motor Honda. Nah, ini yang kita tangkap dan kita akan bahas itu terpisah mengenai Grande, Cak ya. Sampai harus ngerti lah, Grande kan mau diluncurkan bulan depan, ya toh. Insya Allah jika nggak meleset ya. Oke, kita kembali lagi kepada soal Scoopy. Nah, Scoopy ini, Cak, IWB awalnya juga nggak pernah berpikir bahwa akan ada namanya generasi terbaru. Ibu sudah share kesamaan tentang itu. Akan tetapi pada ketidaksengajaan pada saat menerawang, IBB justru sangat kaget. Karena kenapa? Ternyata Kang Mas, pada saat kita menerawang, kita tidak sengaja menemukan sebuah kode yang sangat-sangat misterius. Kodenya adalah huruf K3. K3, kalau nggak salah K3 ya, kalau nggak salah K3, bener nggak sih? IBB ingin garis bawain bahwa untuk kode yang terbaru ini, kode yang diduga sebagai Scoopy, dan kubikasi mesinnya diduga ada 160 cc karena indikasi mesinnya menggunakan tipe-tipe yang sama dengan VCX, Vario 60 dan juga ADV 160, artinya akan menggunakan mesin yang 4 katup. Diduga demikian, disinyalir demikian. Kita nggak tahu sih, tapi yang jelas itu yang didapatkan dari terawangan. Nah, untuk pergerakan mereka, sama harus tahu bahwa ternyata per tahun ini sebenarnya sudah ada pergerakan bahwa mereka sudah memasuki masa trial. Jadi Samnya harus tahu untuk meracik motor baru itu ada namanya trial komponen. Jadi artinya gini Cak, untuk membuat pelek, untuk membuat knalpot, mesinnya tuh kan ada transmisi ya kan, ada juga rantai-rantainya, ada juga namanya ban-bannya, juga termasuk speedometernya, semuanya disuplai oleh vendor. Dan trial ini ternyata berproses mulai sudah tahun ini. Artinya pergerakan ini menuju ke arah yang benar. Tapi sekali lagi, apakah ini Scoopy? Ya masih kita bertanya-tanya, namun sama tampung wae Kang Mas. Ya jadi sih toh, wah rasanya wawa. Waduh, sih geringging Kang Mas. Ya jadi kita hari ini agak santai aja. Santai masalahnya IBB ingin nge-share kesampaian sesuatu itu yang sekiranya mungkin tidak, kita kan bosen ya di sana terus sekarang kita mencoba untuk di bawah sofa lah kayak gini ya. Jadi kita lanjut kepada Scoopy, kita santai dulu ya. Kita santai aja Cak, ngomongnya kayak ngobrol wae. Jadi IBB menemukan indikasi demikian bahwa trial komponen sudah berjalan. Jika kita mengacu dari sekarang, akan ada proses yang mana semuanya ini akan menuju kepada mass production, benar nggak? Jadi mass production ini nantinya akan menjadi tanda bahwa itulah momen di mana pabrikan akan meluncurkan. Dan jika tidak salah menerawang sekali lagi, beberapa pergerakan tersebut menyeret IWB pada satu investigasi Cak Bosoni. Investigasi yang agak susah sih kita ngomongnya ya. Investigasi yang membuat kita pun sangat yakin bahwa nantinya tahun depan adalah momen di mana Scoopy ini lahir. Jadi nggak perlu menunggu 2024 seharusnya, tapi jika kita mengacu pada time frame, jadi ada namanya time frame ya. Time frame itu kayak master plan-nya ya. Master plan itu ya itu tadi berapa ribu unitnya, kemudian kapan diluncurkannya maksudnya ya. Ini IWB menangkap indikasi yang Scoopy 160 cc ini memang jumlahnya nggak terlalu banyak. Jika kita lihat dari forecast untuk produksi awal, entah kenapa IWB menemukan bahwa diduga untuk forecast jumlah produksi di awal itu
justru di bawah PCX. Nah, ini apakah artinya Honda masih akan melakukan yang namanya test from the water, ya kan? Jadi mereka nggak mau gegabah, diduga mereka tidak mau terlalu pede, artinya mereka ingin meracik atau memproduksi nggak banyak dulu, ya. Jadi mungkin segelintir ya, walaupun segelintir tetap ribuan, Cak. Proyeksi tersebut bisa aja naik. Tapi menangkap bahwa yang Scoopy yang K3 diduga sebagai Scoopy ini akan diproduksi itu jumlah awal, gelombang awal itu di angka 100 ribuan sekian. Nah, ini sekali lagi belum tentu benar, bisa aja ini karangan, bukan ngarang sih sebenarnya. Terawangan maksudnya, Cak. Bisa aja terawangan, bisa aja benar, bisa aja salah. Akan tetapi itulah yang IB dapatkan dari terawangan. Jadi sekali lagi, IB selalu garis bawain buat sampean semuanya. Selalu garis bawain. Underline, Cak Bosoni, di garis bawain bahwa semua yang Ibu tuturkan ini terawangan yang belum tentu akurat, tapi bolehlah sampean catat dan sampean buktikan nanti di masa depan. 100 ribu ini kan kita nggak tahu ini untuk berapa lama, untuk periode berapa lama, untuk mengcover berapa lama, bisa aja buat 3 bulan, bisa aja buat 6 bulan. Tapi yang jelas gelombang pertama segitu, Cak, jumlahnya, jika nggak salah menerawang. Oke, nah sekarang pertanyaannya, estimasi peluncuran. Jika memang secara nominal sudah terendus dari terawangan, walaupun ini belum tentu benar, semuanya kan terawangan sekali lagi, apakah peluncuran nanti akan terlihat juga? Gini Kang Mas ya, proses trial, tes komponen, kan namanya harus ada sinkronis ya, antara taruhlah yang tebengnya, kemudian speedometernya, itu harus sinkronis semuanya. Karena tidak diracik oleh pabrikan sendiri, akan tetapi bergandengan tangan dengan para vendor atau dengan para pos-pos yang akan menyokong dari pabrikan. Gak hanya Honda sih, semuanya pabrikan demikian. Nah, ini jika IWP nggak salah menerawang, kemungkinan besar untuk produksi massal sangat terbuka akan dilakukan di akhir tahun 2023. Sekali lagi, sangat terbuka dilakukan di akhir 2023. Nah, ini menjadi pertanyaan adalah apakah nanti Honda meluncurkan Scoopy 160 ini ya pada rentang momen mass production tersebut atau enggak? Ini yang IWP juga masih belum bisa mengantongi. Tapi jika IWP sarankan sampean, monggo sampean tunggu saja, masih cukup lama, Cak. Jadi sampean nggak usah khawatir, secara kalkulasi hitung-hitungan terawangan IBB terbuka itu masih setahun lagi ya. Saat ini kan Desember nih, ya bisa saja nanti pas produksinya juga Desember dan baru diluncurkan, bisa aja di akhir tahun 2023 atau mungkin awal tahun 2024, IB nggak tahu. Tapi yang pasti ini memang sebuah terawangan prematur, terawangan yang terlalu melompat jauh. Jadi kalau sama nanya sekali lagi, kapan peluncuran Scoopy 160cc dari terawangan pribadi antara akhir tahun 2023 atau di awal 2024. Jadi mau sama kantongi, dan kalau sama nanya mengenai desainnya, speknya, mohon maaf Kang Mas, IWP belum tahu karena ini kan terlalu prematur, terlalu jauh ke belakang. Jadi ya secara umum seharusnya memang desainnya itu tidak akan jauh dengan Scoopy yang sekarang, akan tetapi pasti lebih futuristik, lebih besar bodinya dibandingkan sekarang, tapi unyuk-unyuknya itu akan tetap dipertahankan. Diduga demikian. Sekali lagi, ini hanya analisa, hanya terawangan yang belum tentu akurat, jadi bukan bocoran. Sekali lagi, bukan bocoran, karena kalau bocoran kan udah fix ya, udah fix, artinya bocoran itu sudah fix, tapi ini kan belum. Hanya analisa dan terawangan yang belum tentu akurat. Ya Allah Kang Mas, sampai mimpirin Kang Mas mau besok, Cak. Waduh, udah ngoceh 15 menit itu rasanya kering kelontang ya. Itu ya teman-teman semuanya yang mungkin bertanya, dan banyak teman-teman yang kemarin request, Cak IWP kapan live streaming dengan Cak Stephen SBW. Siap, IWP luluskan gue sampein semuanya karena kan kemarin sibuk banget ya. Jadi IWP akan datang ke SBW besok, kita akan mencoba untuk live streaming ya. Kita membahas sesuatu yang menarik buat sampean, dan juga kita akan membahas tentang, oh ya, kita besok akan unboxing Moge, Cak. Jadi sampean tunggu saja, Mogenya apa sampean tunggu. SBW ya, di SBW pokoknya. Oke Kang Mas, jadi itu aja ya mungkin update IWB buat sampean tentang Scoopy 160 yang terlalu prematur. Moga sampean komen aja, apakah ada pertanyaan tentang motor ini? Dan jika ada, sampean curahkan di kolom komentar. Jika memang bisa IWB jawab, akan jawab. Tapi yang jelas ini adalah estimasi peluncuran new Scoopy 160 yang memang masih sangat misterius, dengan kode yang juga misterius. Bener nggaknya IWB nggak tahu. Ya kodenya K3 V sekian. Kita akan skip dulu lah,
mengenai Scoopy ini. Yang jelas, ini update IWB buat sampean semuanya. Semoga mencerahkan dan kita akhiri dulu video ini. Itu aja informasi IWB dan seperti biasa. Kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali sampean sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.